Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Trialin Limbanadi dengan NIM 2214201190 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya tentang Early Warning System dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengkei, Escape MKes. Nah, yang pertama, penjelasan dari Early Warning System atau EWS adalah suatu metode untuk mendeteksi penurunan atau perburukan kondisi pasien sebelum mengalami kegawatan. Tanda penurunan atau perburukan kondisi ini muncul 6-8 jam sebelum pasien mengalami kegawatan atau henti jantung. Berikut adalah manfaat dari Early Warning System. Yang pertama, standarisasi teknik deteksi perburukan kondisi pasien. Yang kedua, standarisasi tingkat perburukan kondisi pasien. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan klinis dengan cepat dan tepat. Nah, yang berikut parameter Early Warning System. Yang pertama ada risk knowledge. Di sini untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, kesadaran, tekanan darah, frekuensi nadi, suhu, pernafasan, saturasi oksigen, dan urin output. Yang berikut ada monitoring dan warning. Di sini ada kategori hijau dengan scoring 0 sampai 1 dengan kondisi stabil. Yang berikut kategori kuning dengan scoring 2 sampai 3 atau penurunan kondisi. Yang berikutnya kategori orange dengan scoring 4 sampai 5 atau perubahan kondisi. Yang terakhir kategori merah lebih dari 5 atau kegawatan. Nah, yang berikut ada instrumen Early Warning System. Yang pertama ada dewasa, yang kedua pediatrik, yang ketiga neonatal, dan yang keempat obstetrik atau kehamilan. Nah, di setiap instrumen ini memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada tabel EWS. Dalam tabel ini ada 7 parameter yang dinilai. Yang pertama frekuensi nafas, saturasi oksigen, alat bantu nafas, frekuensi nadi, tekanan darah sistolik, tingkat kesadaran, dan suhu. Untuk menggunakan tabel EWS ini, pastinya terlebih dahulu perawat melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian dari hasil pengukuran ditentukan apakah tanda-tanda vital pasien tersebut masuk dalam scoring berapa. Kita masuk pada skor dan responder EWS. Yang pertama kategori hijau dengan skor 0 sampai dengan 1. Kategori normal dengan responder perawat atau bidan pelaksana. Yang kedua, kategori kuning dengan skor 2 sampai 3. Kategori rendah dengan responder K-tim atau PJ-shift kurang dari 45 menit. Yang berikut kategori orange dengan skor 4 sampai 6. Kategori sedang dengan responder dokter jaga atau DPJP kurang dari 30 menit. Dan yang terakhir kategori merah dengan skor lebih dari 7. Dengan kategori tinggi tim kode blue kurang dari 5 menit. Selanjutnya kita masuk pada kategori dan algoritma. Yang pertama skor 0 sampai dengan 1 masuk pada kategori normal atau hijau, yaitu perawat melakukan observasi dan dokumentasi setiap 8 jam. Yang kedua, skor 2 sampai dengan 3 masuk pada kategori rendah atau kuning, yaitu perawat melakukan observasi dan dokumentasi setiap 4 jam. Untuk kategori hijau atau orange dengan skor 4 sampai 6, yaitu perawat melapor ke dokter jaga. Perawat mengobservasi pasien bersama dengan dokter jaga setiap jam. Perawat atau dokter jaga melapor ke DPJP. Perawat atau dokter jaga mempersiapkan pasien jika mengalami perburukan kondisi untuk perawatan ICU.
Yang berikut kategori merah dengan skor lebih dari 7 atau lebih, yaitu perawat mengobservasi dilakukan oleh perawat bersama dengan dokter jaga atau PJP. Pemantauan pasien secara terus-menerus dan didokumentasikan per jam. Aktifkan kode blue bila pasien henti jantung atau henti nafas. Rencanakan transfer pasien ke ruang ICU dengan menggunakan alat bantu nafas. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.